Tapi kemudian dengan adanya eskalasi politik yang akhir-akhir ini terjadi, Bang Andre, kalau kita lihat bahkan ada yang mengklaim bahwa secara de facto ini Kim sebenarnya sudah tidak relevan lagi nih kalau begini caranya, karena di akhir-akhir sudah ada pergerakan-pergerakan lain dari partai-partai peserta Kim ini. Bang Andre, silakan. Ya, Alfat, Ratih, saya mau ucapin dulu selamat nama Pak Sarmuji sebagai Sekjen Partai Golkar. Ini pimpinan saya di Komisi 6 sudah jadi Pak Sekjen sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan pilihan di pilkada daerah seperti disampaikan Pak Sarmuji itu hal yang lumrah sebenarnya. Bicara soal konteks Bu Airin ya, komunikasi itu oleh Golkar itu sudah dilakukan kepada kami, Partai Gerindra dan juga partai-partai lain dalam koalisi. Seperti yang disampaikan Pak Dasko beberapa hari kemarin ya, beliau sudah menyampaikan bahwa sebelum Golkar mengambil keputusan mendukung kembali Bu Airin, Partai Golkar sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan koalisi Indonesia Maju yang lain, dan hal itu tidak ada masalah. Hal ini lumrah saja karena memang bagian dinamika di daerah masing-masing. Contoh di Sumatera Barat tadi disampaikan Pak Sarmuji, koalisi Indonesia Maju ini solid, tapi pas bicara pilkada provinsi kita berbeda. Pak Sarmuji mendukung Pak Epiardi, kami Gerindra bersama Demokrat mendukung incumbent, sedangkan Pak Sarmuji Golkar bersama PAN mendukung kandidat lain. Hal itu biasa saja. Kita boleh berbeda ke KPU, tapi soliditasnya sangat-sangat terjaga. Itu hal yang lumrah, tergantung dari dinamika daerah. Jadi menurut saya tidak ada yang istimewa ya, perbedaan-perbedaan pandangan ataupun pilihan di pilkada. Dan ini dipastikan tidak akan mengganggu soliditas koalisi dan Indonesia Maju. Seperti itu Alfat ya, kan? Dan juga Rasti. Ya. Baik Bang Andre, kan kalau dari awal kan kita mendengar bahwa Kim ini ingin membawa kesulitan tersebut selain juga dari pemerintahan pusat juga ke daerah-daerah begitu ya. Cuma berarti saat ini kalau membaca langkah partai politik yang berada dalam Kim, nampaknya sejak putusan MK tersebut sudah mulai mempertimbangkan untuk mengusung kadernya sendiri dengan elektabilitas yang cukup tinggi begitu Bang Andre. Berarti kalau melihat di wilayah Indonesia mungkin ini hanya satu contoh ya Bang, mungkin bisa juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, khususnya wilayah-wilayah yang cukup strategis. Hampir seluruh daerah ya mayoritas Kim tidak ada masalah itu. Lagian juga kalau kita lihat Banten ya, Andra, Sony dan juga Bu Airin, siapapun yang menang kan juga representatif Kim gitu loh. Jadi kan nggak ada masalah berbeda-beda. Kadang berbeda pilihan pilkada ini sangat seru dibicarakan. Padahal di internal Kim hal ini biasa saja dan lumrah. Inilah bagian dinamika demokrasi. Dan kita nanti tentu akan bertarung secara fair, secara objektif, ya itu hal-hal yang biasa saja. Jadi menurut saya, ya perbedaan pilihan pilkada itu tidak akan mengganggu soliditas. Silahkan nanti tanyakan ke Pak Sarmuji yang lebih rajin rapat internal daripada saya tentunya, karena beliau sekarang sudah jadi Sekjen Partai Golkar. Dan sekali lagi keputusan Golkar itu sudah dikomunikasikan dahulu sebelum diumumkan kepada publik. Ya, Partai Golkar sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan tentu dengan teman-teman koalisi yang lain. Dari ada memang mayoritas daerah kita bersama-sama, ada juga di daerah lain kita berbeda pilihan. Nah itu biasa saja, hal yang lumrah gitu loh. Jadi tidak perlu ini diperdebatkan begitu serius. Inilah dinamika demokrasi. Tapi yang bisa saya garis bawahi, koalisi Indonesia Maju sangat solid. Bahkan koalisi Indonesia Maju ini bukannya Kim saja, sudah plus-plus sekarang. Ya begitu banyak partai yang di luar Kim sekarang bergabung dengan koalisi kami. Dan alhamdulillah ini modal besar Pak Prabowo bersama Mas Gibran untuk membangun Indonesia ke depan. Seperti itu. Oke, kalau bicara masalah Golkar, Gerindra itu kan anggota Kim lama ya, sudah pastilah solid bisa dibilang begitu. Tapi kalau yang Kim plus-plus tadi yang Bang Andre bilang, PKS sepertinya di Jawa Barat memutuskan maju sendiri nih. Kabarnya Ahmad Saiku sama Ilham Habibie, lalu kemudian menarik dukungan dari Tangsel, yang kemudian menarik dukungan dari Reza Patria dan juga Marcel Widianto. Nah ini apakah sebenarnya Bang Henry ya, nanti saya minta pendapat Bang Henry soal apakah memang kesolidan Kim ini bisa dijamin seperti yang dibilang oleh Golkar dan Gerindra yang kita dengar pada pagi hari ini. Tadi katanya. Apa yang di luar itu yang plus-plusnya ini bagaimana Bang? Nanti dijawab saja. Ya. Kita kembali saat lagi.
Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Bang Heri, dinamika politik yang kemarin terjadi, kalau saya bilangnya guncangan politik lah putusan MK tadi, apakah memang benar tidak sama sekali memberi dampak pada Kim yang saat ini sedang berusaha untuk menang di beberapa wilayah di Nusantara dalam pilkada ini, atau sebenarnya ada guncangan juga di dalam? Ya, kalau anggota Kimnya harus bilang ini solid, gitu ya, walaupun solid punyanya Mbak Puan kan. Solid. Tapi karena ini kan belum, Pilpresnya belum dilantik, presidennya belum dilantik. Jadi kalau ditanya apakah solid, Kimnya harus siap solid. Orang belum dilantik masa udah kocar-kacir. Tapi memang antara MK, rekomendasi dengan tabiat pilkada sendiri ini memang beda-beda. Memang setelah MK ini kita lihat banyak kemudian yang berusaha untuk melepaskan diri. Waktu Bu Airin kan juga Golkar sudah sempat ke Andra Soni. Yang membuat kita semua aneh, termasuk kedai kopi yang ikut survei gitu. Itu tinggi banget kok nggak dicalonkan gitu ya. Kader sendiri bahkan juga ya. Kader sendiri juga. Nah itu, tapi katanya kan kemudian terjadi komunikasi, akhirnya diserahkan lagi ke Bu Airin. Sebetulnya tentang rekomendasi ini banyak yang berubah di ujung-ujung. Beberapa daerah bukan hanya provinsi, di daerah-daerah kecil misalnya Klaten. Ada orang yang calonnya nih Heri Wibowo, bagus. Cuma harus menunggu sampai di ujung-ujung. Padahal masyarakatnya menginginkan itu. Belum lagi di daerah-daerah lain, seperti misalnya di Jawa Barat tadi disebut, di Bandung tiba-tiba berubah, gitu ya. Di Jawa Barat juga begitu berubah. Jadi wajar-wajar saja. Tapi apakah kemudian kekuatannya kalau di satu daerah itu bisa sesolid Pilpres? Nah ini yang enggak menurut saya. Karena pilkada ini serentak, jadi masing-masing tuh mikirin rumahnya sendiri. Kalau di Pilpres, bisa saja kekuatan Banten itu disupport dari Jakarta. Atau kekuatan di Jawa Barat itu disupport dari Banten. Tapi sekarang nggak bisa. Karena dengan pilkada ini, ya misalnya Pak Sarmuji di Banten, Golkar Banten tuh ngurusin Golkar Banten aja. Bahkan si kabupaten kota ini juga akan ngurusin dirinya sendiri, gitu. Misalnya ada Tangerang Selatan, Serang, gitu ya. Itu mereka mikirin diri sendiri juga. Artinya implikasinya gimana? Ya akhirnya implikasinya adalah ini bagaimana kekuatan lokal setiap partai politik bekerja. Kalau misalnya mesinnya lagi bagus ya bagus. Misalnya di Bali, gitu ya, atau di Jawa Timur misalnya. Itu nggak bisa saling bantu juga. Jawa Timur bantuin kekuatan Jawa Timur, membantu Pamekasan misalnya, atau Pamekasan bisa ngebantu Surabaya, nggak begitu. Jadi memang kekuatan lokal ini memang diuji. Jadi kalau kemudian solid di daerah itu, maka otomatis bisa jalan. Jakarta misalnya, ini kan ada RK Suswono, ada katanya Pramono Anung Rano Karno, satu lagi Dharma Pongrengkun kan. Nah ini kan kalau kita kupas menarik nih. Bagaimana kekuatan lokal di Jakarta, PDI Perjuangan ya punya kekuatan di Jakarta, tapi daya gerak akar rumput itu ada di PKS, di Suswono. Makanya Pak Ridwan Kamil menurut saya walaupun dia pendatang, dan kemudian salah satu syaratnya kan Ridwan Kamil dia pengennya wakilnya tuh PKS karena memahami betul bagaimana mesin kekuatan lokal PKS itu bekerja. Karena nggak bisa, kalau misalnya Pilpres Bekasi misalnya ya, waktu di Pilpres, wah kita kurang nih kekuatan, Kabupaten Bekasi bisa bantuin, nah sekarang nggak bisa. Bekasi ya Bekasi sendiri. Bahkan misalnya nih, di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi dengan Ustadz Saihu gitu ya, itu juga akan kesulitan membantu kabupaten kotanya. Jadi ini benar-benar ujian bagi partai politik yang katanya tuh kuat sampai akar rumput. Karena begini, di zaman sekarang itu kekuatan partai politik saya yakin ya, itu hanya sampai di kabupaten kota, nggak sampai kecamatan. Kenapa? Karena reward and punishment-nya itu cuma sampai kabupaten kota. Kalau nggak mau kerja, saya PAW ya, itu cuma sampai di kabupaten kota, nggak sampai